dengan adanya pelajaran seperti ini kita mendapatkan ridho Allah dan syafaat Habibullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tayyib, Bismillahirrahmanirrahim. Kebanyakan dari kita semua pasti sudah tahu kan apa itu sosial media. Ada Facebook, Instagram, Line, WhatsApp, dan lain-lain. Bahkan aksar kebanyakan anak-anak zaman sekarang, mau yang SD kelas 1 udah ada tuh punya sosial media. Apalagi yang dewasa. Dan kebanyakan mereka yang menggunakan sosial media itu buat update-update status, selfie-selfian, atau sesuatu apalah yang kurang tahu manfaatnya. Sebenarnya kegunaan sosial media itu bukan itu aja loh. Sosial media ini bisa menjadi sarana kita untuk mendapatkan pahala. Caranya gimana? Caranya dengan dakwah. Dakwah melalui sosial media dengan status-status yang kita posting, ya kan? Terus sekarang ada kajian-kajian di grup WhatsApp. Nah, pokok pembahasan dakwah kali ini bukan dakwah kayak membaca kitab-kitab atau ngafalin hadis, enggak. Tapi dakwah in sosmed gitu. Dan dakwah itu sebenarnya mengajak bukan mengejek. Dakwah itu membina bukan menghina. Dan lagi pula bagi anak sendiri ya kan, dakwah itu cinta. Cinta karena apa? Cinta karena ingin bersama dengan orang-orang yang didakwahinya di dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Tayyib. Dakwah itu dapat diartikan dengan seruan atau nasihat-nasihat. Dan kalian punya kewajiban untuk berdakwah, apalagi untuk kita yang sama-sama penuntut ilmu, ya kan? Padahal secara umum dakwah itu nggak harus dan nggak hanya bil lisan dengan kata-kata atau bil kitab dengan tulisan, ya kan? Kayak Habibana kita dengan kitab, ya kan? Terus beliau terjemahkan itu bil kitab. Dakwah tuh nggak mesti dengan bil kitab, bil lisan, atau bil hal dengan aksi sosial. Dan kita di sini sudah tahu, sekarang ini zaman semakin canggih, ya kan? Ada alat yang memudahkan kita menerima pesan dan langsung diterima oleh masyarakat dalam waktu relatif singkat, ya kan? Apa itu alatnya? Ya saat ini pun kita memiliki dan mendengarkan suara anak ini lewat alat itu. Apa? Hepnon, HP, ya kan? Banyak sekarang sudah memiliki HP. Cara menyampaikannya pun gak mesti harus naik ke atas panggung atau semisal lainnya. Dengan membuka YouTube sekarang banyak sudah ceramah HBF ini, ceramah kiai ini gitu. Lanjut. Dakwah Islam sudah bisa kita didapatkan dengan internet, ya kan? Dan kita sebagai pemilik sosial media pun sebaiknya bisa memanfaatkan sosial media sebaik mungkin dengan mengisi status-status yang bermanfaat, ya kan? Kita bisa menyampaikan ayat demi ayat yang kita baca, tapi ingat, tidak ada unsur ya-nya. Sebagaimana ada hadis Rasulullah, "Balighu anni walau ayatan." Sampaikanlah dariku kepada mereka walau hanya satu ayat. Coba kita sama-sama bayangkan. Kalau kita membaca satu huruf Al-Quran saja, kita bisa mendapatkan satu kebaikan. Apalagi kalau kita membaca 10 huruf atau lebih, sudah pasti kita mendapatkan 10 kebaikan atau lebih, ya kan? Atau permasalahannya gini loh, kita share di status kita tulisan-tulisan yang bermanfaat atau video-video daripada habaib kita, guru-guru kita, yang kita share tadi dilihat oleh teman-teman kita. Nah, siapa tahu dari postingan-postingan kita Allah memberikan hidayahnya kepada orang-orang yang melihat atau mendengarkannya.
Insya Allah dengan orang yang sudah mengamalkannya, kita semua mendapatkan pahala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ahwati rahimakumullah. Janganlah kita mempergunakan sosial media kita ini hanya untuk mengunjing permasalahan orang lain. Gibah, grup gibah, harim, wah itu jangan. Atau apalah hal-hal yang kita sendiri nggak tahu apa manfaatnya. Al-Habib Umar bin Hafiz pernah berkata, ketika seseorang meninggal dunia, tidak banyak kenangan yang bisa diingat darinya. Tapi tulisan akan selalu ada dan selalu dibaca orang lain. Maka tulislah sesuatu yang bisa membawamu ke surga. Masya Allah ya kan? Jadi kita bisa menggunakan sosial media untuk update-update masalah puasa sunnah misalnya ya kan. Fadilah sodako. Fadilah puasa sunnah. Fadilah atau keutamaan sholat tahajud dan lain-lain. Terus ada orang-orang yang membaca status kita tadi dan tergetuk hatinya untuk mengamalkan. Allahu ya barik. Masya Allah tuh, orang yang ngamalin kita dapat juga pahalanya. Karena berkat kita naruh, orang itu ngamalin gitu. Sebagaimana sabda Nabi kita, man dalla ala khair falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang memperbuatnya. Ahwati rahimakumullah. Allah itu ngutus kita sebenarnya dengan satu misi. Apa misinya? Bahwa misi kita sebagai umatnya Rasulullah SAW bertugas untuk saling menyeru dalam kebaikan. Sebagaimana dalam firman-Nya yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran surat Al-Imran ayat 104. Sebagaimana yang Ana pernah dengar dari guru Ana ya kan, katanya beliau, bukan seorang pendakwah lah mereka yang mengeluh tentang sulitnya mengubah kondisi masyarakat. Ibaratnya gini loh, pendakwah itu seperti dokter, dan orang yang tidak ingin berkorban untuk misi dakwahnya. Maksud berkorban itu tuh berkorban waktunya, kesehatannya. Nah, kalau pengguna sosial media tuh pulsanya, kotanya gitu. Maka ibarat dokter itu seperti benar-benar berpakaian dokter, tapi jijik melihat luka besar pasiennya. Paham gak? Orang yang gak mau berkorban dalam misi dakwahnya itu, iya berkorban waktunya, terus pulsanya tinggal sedikit, ngupdate status gitu. Nah, bagaikan dokter yang berpakaian dokter, tapi jijik melihat luka besar pasiennya. Fahimti ya akhwati ya? Alhamdulillah. Semoga kita bersama-sama bisa berada di jalan dakwah, menggapai ridho Allah, istiqomah di jalannya, dan mengamalkan dikit demi sedikit ilmu yang kita dapat. Alafu semuanya, cukup sekian ilmu kita masalah manfaat sosial media ini. Semoga antum-antum semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Unzur maqala wa la tanzur maqala. Jangan lupa di-subscribe, di-like, di-komen sarannya. Ana juga baru belajar, sama-sama belajar, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.